Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masih semangat? Masih. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Citra Lestari, Hadir, Bu. Rania Safitri, Hadir, Bu. Resti Nur Khadijah, Hadir, Bu. Muazzam, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Zahra Fariska. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya Nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu nih, siapa yang hari ini datangnya paling awal? Saya, Bu. Mutia ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mutia. Kita kasih tepuk keren ya, karena Mutia paling pagi. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Karena hari ini Mutia yang paling awal datangnya, berarti kita berdoa hari ini dipimpin oleh Mutia. Oke Mutia, Ibu persilakan untuk memimpin doa nak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Siap. Beri salam untuk pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Nak ya. Nah, sebelum belajar, untuk rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, anak-anak boleh berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku.
Nah, sebelum belajar, sekarang coba cek dulu. Di bawah kursi, bawah mejanya, lacinya semuanya sudah bersih? Sudah. Tidak ada lagi sampah-sampah? Tidak. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Saya, Bu. Iya, Rania. Boleh, Rania? Tempat tinggalku. Tempat tinggalku, ya betul ya. Pembelajaran PKN kita sebelumnya itu tentang tempat tinggal. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk Rania. Biar lebih keren kita kasih tepuk keren ya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, kalau minggu kemarin kita tuh belajarnya tentang yang disebutkan Rania tadi, tempat tinggalku. Untuk sekarang kita belajar lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 ini topik pertama yang akan kita pelajari adalah aku patuh aturan. Nah, ini nih aku patuh aturan. Nah, di aku patuh aturan ini, jadi kita sebelum belajar kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Oke, boleh dibaca, Resti? Tujuan pembelajarannya, Res? Boleh dibaca, sayang? Peserta didik maupun mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakan dengan bimbingan orang tua dan guru. Iya, betul ya. Ulangi ya. Tadi peserta didik mampu ya sayangnya, bukan maupun. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Jadi ini tujuannya nanti anak-anak ya. Kenapa aturan itu penting? Aturan itu pasti ada di lingkungan mana saja kamu tinggal nanti. Pasti itu. Kamu berteman pun pasti ada aturan. Kamu kan pasti nggak mau teman kamu asal ambil barang kan? Karena apa? Itu masuk dari bagian apa sayangku? Aturan. Jadi semuanya itu harus ada aturan. Tidak boleh asal. Oke, kita lanjut. Sampai sini paham tentang tujuannya? Sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu ada 2 pertanyaan. Nah, coba dibaca nih. Rizka, baca yang pertama Rizka. Apa saja aturan-aturan yang ada di sekolahku? Oke, Ibu mau tanya nih, apa aturan yang ada di sekolah kita? Datang tepat waktu. Oke, pintar Resti. Tepuk tangan untuk Resti. Kasih tepuk keren ya untuk Resti ya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, sekarang ada pertanyaan yang kedua. Oke, Mutia, boleh Mutia dibaca? Bagaimana caramu berpakaian saat mau ke sekolah? Nah, Ibu tanya, kalau mau sekolah pakaiannya bagaimana? Oke, Azam, boleh? Tapi Iya, harus rapi. Kasih tepuk keren untuk Azam. Tepuk keren. keren, keren. Keren, keren. Keren. Alhamdulillah. Nah, masih semangat? Mari. Mau tambah semangat? Mau. Mau ice breaking? Mau.
Bagaimana perasaannya? Semangat. Nambah semangat? Nambah. Siap lanjut belajar? Siap. Oke, sekarang kita lanjut lagi belajar ya. Nah, sudah ini Ibu akan menampilkan video. Silakan disimak videonya dan dicatat poin-poin penting ya. Perhatikan ya, dan poin-poin penting silakan dicatat di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi di Tia Yandita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas materi pendidikan Pancasila bab 2 tentang aku patuh aturan. Silakan Sebelum kita diperhatikan ya. mulai, kita lihat dulu yuk materinya. Poin-poin pentingnya silakan dicatat di buku tulisnya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu aturan sekolahku. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sekolah, kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan negara. Di sekolah ada aturan yang harus kamu patuhi. Sebagai peserta didik yang baik, kamu harus mematuhi aturan di sekolah. Aturan itu dibuat agar kegiatan di sekolah berjalan dengan baik dan tertib. Peraturan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis di sekolah adalah berbaris di depan kelas, piket kelas, belajar di kelas dengan tertib, datang ke sekolahan dengan tertib, dan lain-lain. Sedangkan peraturan tidak tertulis di sekolah, contohnya menghormati orang yang lebih tua, tidak bersuara keras di tempat umum, mengucapkan tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Selain itu, menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari apa saja peraturan di sekolah. Nah, sekarang kita lihat yuk apa saja pelanggaran aturan yang ada di sekolah. Ini gambarnya, silahkan kalian perhatikan. Perhatikan ya, lihat videonya. Dari gambar pelanggaran aturan ini, manakah yang pernah kalian atau teman kalian lakukan? Nah, sebaiknya jangan dilakukan lagi ya. Ayo, ingat Nah, ya, anak-anak, selain di sekolah, peraturan ada di mana saja. Karena tujuannya untuk menertibkan kondisi lingkungan sekitar. Anak-anak, berikut adalah contoh peraturan di rumah, di sekolah, dan dari lingkungan sekitar. Untuk di rumah, ada membantu orang tua memasak, merapikan tempat tidur, makan bersama keluarga. Sedangkan peraturan di lingkungan sekitar ada melakukan ronda malam dan menyeberang jalan di zebra cross. Nah, selebihnya adalah peraturan di sekolah, yaitu berbaris di depan kelas, piket, belajar dengan tertib di kelas, dan datang ke sekolah tepat waktu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu kesepakatan sekolahku. Setiap sekolah memiliki aturan sendiri. Aturan tersebut memiliki sanksi atau hukuman yang dibuat berdasarkan kesepakatan warga sekolah. Berikut adalah contoh kesepakatan di kelas yang biasa dibuat di awal tahun pelajaran. Apakah kelas kalian membuat kesepakatan seperti ini? Buat tidak. Kalau sudah membuat, sangat baik sekali untuk ketertiban kelas. Silakan kalian perhatikan ya contoh kesepakatan kelas pada gambar. Kesepakatan kelas atau peraturan kelas harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Aturan itu wajib dipatuhi oleh semua siswa agar suasana kelas nyaman dan damai. Orang yang melanggar kesepakatan akan mendapat sanksi yang telah disepakati. Menjalankan aturan terasa ringan jika dikerjakan dengan tulus dan ikhlas. Manfaat dari aturan kelas adalah
kelas menjadi nyaman, aman, tertib, bersih, dan rapi. Selain itu, peserta didik juga akan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan saling menyayangi satu sama lain. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu hak dan kewajiban di rumah. Nah, anak-anak harus tahu dulu apa perbedaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Kita baru boleh meminta hak jika kewajiban kita sudah dilakukan dengan baik. Berikut adalah hak anak di rumah, yaitu yang harus kalian dapatkan dari orang tua kalian di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Kedua, didampingi saat belajar. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan. Dan yang keempat, mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan kewajiban anak-anak di rumah, atau dengan kata lain yang harus kalian lakukan, adalah belajar, membantu orang tua, hormat pada orang tua, dan mematuhi peraturan di dalam rumah. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Nah anak-anak, sebagai pelajar Pancasila, kamu harus selalu mengamalkan nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap peserta didik untuk melaksanakan aturan dan kewajiban-kewajibannya di sekolah. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk kewajiban dan hak kalian di sekolah. Pertama, kita lihat dulu kewajiban, yaitu yang harus kalian lakukan di sekolah. Yang pertama, piket kelas. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ketiga, mendapatkan prestasi di sekolah. Yang keempat, hormat pada guru. Dan yang kelima, belajar dengan tertib. Sedangkan hak kalian di sekolah atau yang harus kalian dapatkan di sekolah adalah mendapatkan bimbingan belajar dari guru, mendapatkan perlindungan di sekolah, dan mendapatkan kasih sayang dari guru. Yang harus kalian lakukan pertama adalah kewajiban. Setelah kewajiban kalian lakukan, baru kalian berhak mendapatkan hak kalian di sekolah. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diamati video tadi? Sudah. Tentang apa video tadi? Hak dan kewajiban. Ya, yang diawali dari aturan. Dari aturan, kemudian kita juga belajar hak dan kewajiban. Tadi kita lihat bersama-sama ada contoh pelanggaran aturan. Nah, kamu pernah melanggar tidak? Ada tidak? Ada tidak? Yakin? Harus jujur ya. Iya, jujur tidak? Jujur. Jadi peraturan itu adalah sesuatu yang akan mendisiplinkan kita dan juga lingkungan apabila aturan itu ada. Itulah kenapa penting. Nah kan tadi kita sudah belajar tuh di tujuan pembelajarannya. Ada aturan itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah dan juga di lingkungan. Nah dari mengamati video tadi, sekarang ibu mau tanya, contoh kewajiban tadi apa? Siapa yang mau jawab? Contoh kewajiban, ya Citra boleh? Hak dan kewajiban. Iya, contohnya apa? Contoh kewajiban tadi apa nak? Kan tadi tuh diomongkan kalau sama guru harus hormat. Kemudian apa lagi dari videonya yang kamu perhatikan? Kewajibannya tadi selain hormat pada guru apa lagi? Menolong orang tua. Nah iya, menolong orang tua. Apalagi? Ayo, ingat lagi yang sudah kamu tadi. Kemudian melaksanakan piket. Iya. Kita kalau di sekolah piketnya piket apa saja? Ayo, siapa yang mau jawab? Piket apa saja selain piket kelas? Ibu. Iya apa Mutia? Kantor. Iya, jadi selain
kantong. Nah, piket tadi masuk apa? Kewajiban yang sudah kamu atur dan sudah disepakati untuk jadwal sehingga harus dilaksanakan. Nah, itu tadi berawal apa? Dari aturan yang ditetapkan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, lihat di sini. Aturan. Pengertian aturan. Coba Azam dibaca, boleh? Aturan adalah segala sesuatu yang harus diaturkan dan dijalankan. Iya, aturan. Segala sesuatu yang harus ditaati dan dijalankan. Nah, ini yang penting. Harus ditaati dan dijalankan. Jadi jangan sampai aturan itu hanya tertulis di kertas. Misal, piket. Hari ini yang piket itu misal jadwalnya Resti dan Mutia. Ternyata yang piketnya Azam. Sesuai tidak dengan peraturan? Tidak. Sudah tidak menjalankan kewajiban dan juga sudah tidak patuh terhadap aturan. Padahal aturan tadi sudah kita lihat di sini. Segala sesuatu yang harus ditaati dan juga dijalankan. Jadi jangan lupa, misal sudah tahu piket kantor berarti harus piket, tidak harus ditegur. Nah, ingat yang paling garis bawah, tidak harus ditegur atau gurunya harus keliling nih. Nak, siapa yang piket? Berarti kamu tidak patuh aturan. Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah jenis aturan. Oke, boleh dibaca Citra yang ini. Aturan tertulis yaitu aturan yang dapat dilihat dan dapat dibaca. Iya, aturan tertulis yaitu aturan yang dapat dilihat dan dapat dibaca. Ini ada di dalam kelas. Disebut apa di dalam kelas? Apa tadi? Apa Resti? Disebut apa di dalam kelas aturan? Kesepakatan kelas. Iya, tepuk keren dulu untuk Mutia. Tepuk keren. Keren. Masih semangat? Masih. Apa ibunya sudah agak lesu sayangku? Betul ya, aturan itu sudah ada di kesepakatan kelas. Sudah dibuat oleh guru bersama siswa. Jadi harus ditaati. Makanya kamu tahu, misal kata Rania, Resti, kau ini piket hari ini Resti sudah ada itu di jadwal. Nah, kata Rania kan, karena sudah tertuang dan tertulis. Nah, ini namanya aturan tertulis. Nah, bisa dibaca. Bisa kamu baca tidak seperti yang ada di papan kita ini, di dinding kita ini ditempel? Bisa? Ini adalah aturan yang sudah disepakati. Piket hari ini Resti Mutia, besok Citra dengan Azam kan sudah disepakati. Sekarang kita lanjut aturan yang kedua. Oke, boleh dibaca Rizka yang ini. Aturan tidak tertulis yaitu aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat. Iya, kesadaran masyarakat, tapi tidak tertulis. Fenomena yang kita sering lihat di masyarakat kita itu adalah banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Kamu sering lihat sampah di saluran irigasi pernah? Pernah. Yang tempat kamu sering mandi, namanya apa? Stal kan ya? Banyak tidak sampahnya? Banyak. Makanya nak, ada aturan kan kadang pernah kita lihat tuh, jangan membuang sampah di sini. Pernah membaca kan? Lalu ditulis orang, tapi ujung-ujungnya hilang. Nah, itulah yang namanya aturan tidak tertulis, karena aturannya hanya dari mulut ke mulut. Jangan buang sampah di situ, kata orang. Di situ bukan tempat sampah. Orang baru putar balik, orang sudah buang lagi sampah. Mau dikasih tulisannya kalau hujan kan bisa rusak, panas bisa hancur. Makanya tadi itu disebut aturan tidak tertulis yang berasal dari kesadaran masyarakat. Misal tadi sampah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan sekolah. Setiap sekolah itu pasti punya aturan. Sekolah merupakan lembaga
formal. Formal itu resmi. Jadi kita tuh pasti ada aturan. Aturan kita apa saja? Datang tepat waktu, tiket sesuai jadwal, kemudian pakai kaos kaki, dan yang cewek pakai apa? Cipu. Iya, itu kan masuk ke dalam apa sayangku? Peraturan yang harus diapakan? Nah, jadi kalau sudah tahu aturan, berarti harus dilaksanakan. Sekarang kita lanjut ya. Nah, mengapa mematuhi aturan itu penting? Nah, coba Rania dibaca Rania yang pertama. Membantu menjaga kedamaian dan kenyamanan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Iya, membantu menjaga kedamaian dan kenyamanan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kedamaian itu maksudnya tidak ada yang merasa paling dinomorsatukan dari aturan itu. Jadi aturan itu sama seperti kamu yang bersekolah di sini. Tidak ada beda. Misalnya nih, anak guru, anak orang biasa, anak siapa, keponakan guru, cucu guru, tidak ada. Karena kenapa? Aturan itu bersifat resmi dan tidak ada yang tadi pembeda. Makanya membantu menjaga kedamaian. Kalau salah, mau anak siapapun pasti kena apa? Kena tegur. Kemudian yang kedua, menghindari konflik dan masalah. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, nah. Jadi tidak ada anak-anak tuh yang merasa diistimewakan. Misal nih, saya keponakan Ibu Yesi. Saya boleh nih masuk tuh jam 9, balik jam 10. Itu salah tidak? Salah. Melanggar aturan tidak? Melanggar. Kamu yang lain pasti akan marah dong. Masa datangnya datang jam 9, pulangnya jam 10. Nah, makanya tadi aturan itu penting, menghindari konflik dan masalah. Kemudian yang ketiga, coba dibaca Citra. Menjadi kata Kita orang menjadi kita. menjadi kita orang yang bertanggung jawab. Iya, menjadikan kita orang yang bertanggung jawab. Kamu kalau tahu aturan, misalnya tahu piket, datang pagi apa siang? Pagi. Itu berarti kamu sudah ada yang namanya tanggung jawab. Makanya penting namanya aturan tuh. Kamu jadi sadar. Biasanya kamu datang ke sekolah tuh jam 7, sudah tahu piket, kamu lebih pagi 6.45 misal sudah ada di sekolah. Itu bagian dari apa? Menjadikan kita orang yang bertanggung jawab dari adanya aturan. Seperti Senin. Kalau Senin kita harus lengkap tidak? Harus. Ya, harus pakai semua atribut? Harus. Karena itu adalah bagian dari aturan. Harus pakai semuanya. Jadi itulah mengapa aturan itu penting. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini contoh peraturan. Coba dibaca Resti yang pertama. Memakai seragam sesuai ketentuan. Iya, seragamnya sesuai ketentuan. Putih merah tidak boleh dipakai hari Rabu. Batik hijau kita tidak boleh dipakai hari Sabtu. Batik hari apa kita pakai? Rabu. Iya, Rabu. Hari Jumat pakaiannya apa? Seragam. Batik Tosca kapan? Kamis. Iya, karena kita punya 2 batik. Hari Rabu batik merah, hari Kamis baru batik Tosca kota-kota. Kemudian kalau hari Senin pakainya apa? Merah putih. Putih. Hari Selasa? Merah putih pakai rompi. Iya, beda kan? Makanya tadi harus memakai seragam sesuai ketentuan. Seperti hari ini, hari Sabtu, pakainya apa sayang? Pramuka. Rapi. Jilbabnya warna apa? Coklat. Itu bagian dari ini ketentuan. Seragam sesuai ketentuan. Jadi ini aturan di sekolah memang diatur. Kemudian yang kedua, oke, baca Rizka yang kedua sayang, baca. Membuang sampah ke tempat sampah. Nah, ini paling penting.
Fenomenanya ternyata sampahnya sering di mana? Di Sudah tahu. Jadi diperbaiki lagi. Kalau ada teman yang buang sampahnya sembarangan, sudah makan permen nih misalnya, sampahnya di situ, ditegur ya, tidak apa. Karena tidak sedap dipandang kalau banyak sampah ya beterbangan di lapangan. Kemudian yang ketiga, mengerjakan PR dan tugas. Jadi tidak ada alasan, Bu, mati lampu, Bu, lupa. Tidak ada, karena kan PR dan tugas itu selain kewajiban adalah aturan. Namanya PR itu pekerjaan rumah, berarti kamu mengerjakannya di mana? Di rumah. Apa boleh di sekolah? Tidak. Semuanya tadi nak ya, jadi harus tahu Aturan. Sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan di rumah. Jadi aturan di rumah. Rumah itu adalah yang punya itu kamu, kakak, adik, dan juga ayah atau ibu. Bisa juga ada kakek ataupun nenek. Nah, sekarang kita lihat aturan di rumah. Orang tua memiliki aturan di rumah. Anak memiliki peran untuk memulai bertanggung jawab atas diri sendiri dan mematuhi aturan di rumah. Sekarang ibu mau tanya, contoh aturan di rumah kamu apa? Siapa yang mau jawab? Aturan di rumah kamu. Kata ibunya misal harus apa? Ayo, siapa yang sering diingatkan orang tuanya kalau di rumah? Harus belajar. Iya, Rania apa? Harus belajar. Iya, harus belajar. Tepuk tangan untuk Rania. Iya, jadi ada aturan harus belajar kalau di rumah Rania. Rumah Azam, rumah Rizka, rumah Resti, rumah Mutia dan Citra tuh pasti beda semua aturannya. Misal Citra tidak boleh terlalu lama kalau keluar rumah, misal jam main harus ada. Mutia misal harus ada jam ngaji, karena setiap rumah tuh punya aturan yang berbeda-beda. Sekarang lanjut lagi. Nah, ini kewajiban tadi. Kewajiban di rumah. Sebagai anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan juga anak. Jadi ini nak komponen yang ada di rumah, ayah, ibu, anak. Tapi kadang ada juga kakek kan, banyak kan. Nah, sedangkan kewajibannya, anak tuh ada kewajibannya. Jadi tidak ada yang namanya anak tuh mentang-mentang anak, kamu tidak ada yang dikerjakan. Pasti ada, nak ya. Anak tuh mau siapa saja ada kamu yang dikerjakan. Karena apa? Kamu jangan menuntut hak saja seperti yang kamu saksikan di video tadi, tapi harus juga tahu nih yang namanya kewajiban kamu di dalam keluarga. Sekarang ibu mau tanya, apa kewajiban kamu di dalam keluarga? Ayo, apa? Misalnya? Iya, Rania. Apa Mutia? Menghormati orang tua. Iya, tepuk tangan untuk Mutia. Jadi jangan sampai dengan orang tua itu tidak hormat. Itu kewajiban. Selain itu, kamu tolong orang tua nih yang cewek cuci piring. Itu membantu. Kemudian memasak. Yang cowok siram tanaman. Itu sudah bagian dari kewajiban kamu. Makanya kamu bisa mendapatkan hak. Kalau hak tuh yang diberikan oleh orang tua kamu, seperti sekarang nih, hak untuk belajar, kamu diberikan hak untuk jajan. Dapat uang jajan semua tidak? Iya, karena itu memang bagian dari hak. Nah, makanya diberikan oleh orang tua kamu. Oh, ini hak anak saya harus kasih dia uang jajan. Citra sayang, bikinin apa Citra? Jangan ngelamun sayang ya. Oke. Jadi sudah tahu hak dan kewajibannya tadi? Sudah. Sekarang
mencuci piring. Jadi jangan pulang ke rumah nih misal, silahkan makan kata ibunya di rumah, makan. Tapi piringnya kamu letakkan di tempat makan itu loh. Jadi sudah makan harus dicuci. Kalau tidak sempat cuci, taruh di tempat kotor. Jangan diletakkan sembarangan. Kemudian mencuci baju. Nah, mau tanya ibu, ada yang sudah cuci baju sendiri? Saya. Wow, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya. Jadi memang sudah harus belajar sedari sekarang. Mau bersih, mau tidak itu belum masalah. Penting mau apa? Belajar. Kemudian ini menyiram tanaman. Di rumah punya tanaman? Banyak kata Zam, yang lain ada. Bantu siram. Kelihatan kalau potnya tanahnya sudah kering, siramlah. Disiram dengan air biar tanamannya tidak mati. Kasihan kan orang tua sudah nanam capek-capek tapi mati. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan saya? Iya. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Contoh aturan di rumah. Oke Rizka, dibaca Rizka, contoh aturan di rumahnya. Berpamitan sebelum keluar rumah. Nah, anak-anak ibu pamit tidak kalau keluar rumah? Pamit. Bagus ya. Jadi kemana-mana itu harus pamit. Mau ke sekolah, mau jajan, apalagi mau jalan-jalan. Jangan asal pergi. Nanti orang tuanya nyari kemana-mana, keliling nyari kamu nanti. Jadi ini masuk bagian dari aturan. Oke Rania, yang kedua. Belajar dengan tekun. Iya, belajar dengan tekun. Ini selaras dengan aturan di rumah Rania tadi. Harus apa tadi Rania? Harus belajar. Iya, kata Rania harus belajar Bu kalau di rumah Rania. Ketiga Azam, Tidur tepat waktu. ibu mau tanya, anak-anak ibu tidur tuh jam berapa ayo? Jam 7. Oke, Resti jam 7, yang lain? Jam 7, yang lain? Jam 8. Jam tidurnya beda-beda. Jadi tidur itu paling malam tidurnya jam 9. Kalau sudah lewat jam 9 sudah dipastikan kamu akan mengantuk pas sekolah. Itulah sering kelewat sholat subuh. Nah, kenapa tidur tepat waktu penting? Untuk menjaga badan kamu itu. Kalau kebanyakan begadang, badan tidak sehat. Ini biasanya tidak tidur tepat waktu itu karena sering main game, kelamaan nonton TV. Nah ini yang harus dihindari. Sering main game? Sering. Jadi harus tahu jam. Jadi tidak boleh kebablasan mau main game dan segala macam, oke? Kemudian yang keempat, coba Mutia dibaca Mutia nomor 4. Beribadah bersama. Iya, beribadah. Beribadah itu sholat berjamaah. Bersama siapa? Orang tua, kakak, nenek, boleh, adik, boleh. Tidak sempat berjamaah, sholat masing-masing. Jadi beribadah itu penting. Beribadah ini hubungan kita dengan yang namanya Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu tuh jangan sampai tidak mau mengadu dengan Tuhan. Adukanlah semuanya dengan Tuhan lewat ibadah. Oke? Sekarang merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Semuanya merapikan? Merapikan. Jadi jangan bangun tidur kan langsung gedek mandi ganti baju, udah ganti baju lus pergi. Ini orang tuanya sering marah. Jadi biasakan merapikan tempat tidur. Kalau tempat tidur rapi enak tidak? Enak. Sedap dipandang? Sedap. Segar tidak? Sedap. Kalau tempat tidur berantakan, sudah pasti dipastikan ada kotoran cicak. Nah, karena apa? Tempat tidur yang tidak rapi
itu adalah markas hewan-hewan yang sering ada di pelapon rumah. Makanya nggak sering nemu yang aneh-aneh. Makanya pentingnya itu kebersihan. Sampai di sini mengerti semua? Mengerti. Dari contoh yang ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Sekarang kita sebelum ke kesimpulan di sini karena kamu sudah paham semua kan? Sudah. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dengan ibu? Tidak. Kalau tidak, ibu akan membagikan LKPD kelompok dan kamu akan bekerja secara kelompok. Oke? Oke. Ini LKPD-nya ya. Satu kelompok satu. Silakan dilihat LKPD-nya. Ibu jelaskan cara menjawab LKPD-nya. Nah, lihat lembar pertama. Di lembar pertama itu sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, jadi pertama tuliskan dulu nama masing-masing kelompok. Oke? Oke. Dan buat kelompok berapa kamunya isi di bagian identitas di bagian bawah. Nah, kemudian lihat untuk mind map-nya di belakang. Ya, untuk bagian ini ada berapa kotak anak-anak ibu? 5. Hah? 5. Nah, di 5 kotak ini tulis oleh kamu peraturan yang ada di sekolah kita. Bisa? Bisa. Diskusikan ya. Oke, diskusikan dan silakan tulis yang ada di sini. Mau biar kita lanjut presentasi sudah ini nak ya. Oke, boleh ditulis? Ya, boleh ditulis. Diskusikan bersama kelompoknya. Isi dulu identitas. Identitas, kemudian isi. Diskusikan bersama kelompoknya nak ya, dan dijawab di halaman belakangnya. Kalau ada yang bingung boleh tanya ibu ya. Diskusikan bersama temannya ya. Setiap cabangnya diisi nak ya, karena ada 5 itu, isi semua.
Sudah semuanya? Sudah. Hah? Sudah. Oh, kelompok 2 belum? Sedikit lagi. Oke. Kelompok 2 kami tunggu ya, biar kita bisa presentasi. Kelompok 1 boleh dicek lagi jawabannya sambil kita menunggu kelompok 2. Selesai, Bu. Hah? Selesai, Bu. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai? Siap presentasi? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju. Ya, maju semua. Silakan. Perkenalkan nama kelompoknya ya. Kita dengarkan bersama anak ya, pendapat dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota saya Rania, dan di sebelah saya ada Azam dan Rizka. Aturan di sekolah: datang tepat waktu, piket bersama, membuang sampah pada tempatnya, pakaian rapi, hormat kepada guru. Oke, kasih tepuk keren dulu untuk kelompok 1. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, itu pendapat dari kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Sependapat? Sependapat? Iya, Bu. Iya, betul ya. Datang tepat waktu, pakaian rapi. Betul kelompok 1? Itu menjadi aturan yang ada di sekolah kita. Apa nama sekolah kita? SMP 62 Kabar Alam. Iya, jadi harus tahu semuanya kita muat di dalam aturan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Tetap wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Restina Rotija, dan di sebelah saya Mutia Ramadhani dan Citra Lestari. Ya, silakan kelompok 2. Aturan di sekolah: datang tepat waktu, buang sampah di tempatnya, melaksanakan piket kelas dan kantor, mengerjakan tugas atau PR, menghormati guru dan teman. Iya, tepuk keren dulu untuk kelompok 2. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Bagaimana kelompok 1? Sependapat? Iya, betul ya. Jadi kita sudah mengatur yang namanya tadi ada piket kelas dan piket apa kelompok 2? Piket kantor. Jadi semuanya sudah diatur. Ada beberapa aturan. Oke, kelompok 2 sangat bagus. Jawabannya boleh ditutup, nah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya kalau KTD-nya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah berdiskusi kelompok. Kamu sudah melihat teman-temannya presentasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke,
Jadi ibu akan membagikan soal. Silakan pilih jawaban yang kamu anggap benar. Jadi tidak usah dicentang semua. Soalnya berbentuk pilihan ganda ya. Ibu bagikan dulu ya. Oke, boleh dilihat sayang. Soal evaluasi yang telah ibu bagikan. Lihat dulu petunjuknya. Di bagian atas isi nama dan kelas. Soalnya berbentuk pilihan ganda. Silakan pilih jawaban yang menurut kamu benar. Bisa? Siap, bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya. Kerjakan sendiri nak ya, tidak usah bertanya dengan temannya, karena ini evaluasi mandiri. Kalau ada yang bingung boleh tanya ibu ya di soalnya. Sudah nak? Belum, Bu. Sudah. Hah? Oke, kita tunggu yang belum ya. Yang sudah boleh dicek, yang masih silakan dikerjakan sembari ditunggu. Sudah semua? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpul di depan. Boleh semuanya kumpul. Ya. Jangan lupa ya nama dan kelasnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Zam, silakan Zam. Hah? Sudah? Ya, sudah. Sudah ya. Oke, sudah ya. Oke, baiklah. Masih semangat? Mari.
kita sudah kerja kelompok, anak-anak ibu sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah sekarang ibu mau tanya nih, untuk refleksi kita hari ini, pembelajaran kita bagaimana hari ini? Siapa yang mau kasih pendapat? Oke Mutia, boleh? Ya ragu saya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senangkah, serukah atau bagaimana? Seru. Seru nih ya. Semuanya sependapat? Sependapat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selain Mutia, siapa lagi nih yang memberikan pendapat tentang aturan? Penting tidak aturan? Penting. Kenapa? Karena aturan mengikat kehidupan kita, karena sesuatu yang harus dijalankan. Oke. Alhamdulillah kalau hari ini semuanya sangat senang, berarti ilmu yang ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik. Nah, ibu sangat senang ya karena kalian bilangnya senang hari ini. Oke, hari ini kita sampai di kesimpulan. Oke, boleh Rania bacakan kesimpulan kita hari ini? Aturan membuat kita belajar dengan nyaman, hidup tertib di rukun, menjadi anak yang bertanggung jawab. Iya, jadi aturan itu membuat kita belajar dengan nyaman, hidup tertib dan rukun, dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi kan tadi kamu sudah belajar aturan tadi apa, kemudian peraturan di sekolah apa, peraturan di rumah apa, yang akan kamu terapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Jadi jangan menerapkan aturan itu hanya di sekolah, di rumah tidak. Terapkan di lingkungan mana saja kamu berada. Karena apa? Aturan itu penting. Nah, oke sayang ya. Bisa? Bisa memahami? Bisa. Memahami aturannya? Bisa. Oke, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan, berarti sudah sampai di kegiatan akhir pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan kalau hari ini kita sudah belajar bab 2-nya tentang aturan. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan pelajari hak dan kewajiban di bukunya di bab 2. Pelajari apa sayang-sayangku? Hak dan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama. Oke, untuk doa pulangnya, boleh azan dipimpin azan doa pulangnya. Pulang kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi
Sudah rapi semua? Sudah. Besok yang piket datang lebih Awal. datang lebih pagi atau awal ya. Silakan pulang, boleh nak?